dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini ya, channelnya Adri Arif yang berkarakter kacamata hitam. Sebelum lanjut kepada video yang kita bahas pada hari ini, saya akan memberikan disclaimer. Tonton video ini hingga selesai karena dalam video yang saya sampaikan semata-mata hanya memberikan informasi. Pembahasan kita pada video kali ini kemarin pada tanggal 24 Februari tahun 2025, baru saja kemarin Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara Indonesia. Pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui apa sih itu Danantara Indonesia. Manfaatnya untuk masyarakat ada apa enggak? Dan tujuan dari pendirian Danantara Indonesia itu apa? Karena berdasarkan informasi yang admin peroleh bahwa Danantara Indonesia itu akan mengolah aset negara sebesar 900 miliar US dollar. Sungguh angka fantastis yang diberikan oleh negara kepada badan ini ya, Danantara Indonesia, untuk mengolah aset. Berdasarkan informasi yang admin peroleh dari website Wikipedia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau biasa kemarin disingkat Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, teman-teman. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama Daya Anagata Nusantara diberikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, teman-teman. Dan Nusantara merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas, seperti apakah badan ini? Biar kita semua tidak penasaran lagi, saya akan memberikan sedikit cuplikan profil dari Danantara Indonesia. Mari kita saksikan profil Danantara Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar, bangsa pejuang, bangsa yang berani bermimpi dan mewujudkannya. Revolusi Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Ayo, maju terus. Kita telah melewati berbagai tantangan, namun satu hal tetap sama. Semangat untuk terus maju. Negeri kaya sumber daya, dengan ekonomi yang terus tumbuh, kita perlu menjadi pemain utama dan bukan hanya menjadi pasar. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional Danantara. Danantara Indonesia hadir sebagai katalis pembangunan, menghubungkan investasi dengan proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ruang lingkup dan peran strategis Danantara Indonesia, pengelola investasi pemerintah, langsung berada di bawah koordinasi Presiden.
Total aset sebesar 900 miliar US dollar. Fokus pada sektor-sektor yang sejalan dengan Astacita. Mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia masuk dalam jajaran Fortune 500. Danantara Indonesia bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia. Inilah saatnya Indonesia melangkah ke masa depan dengan kekuatan baru. Danantara Indonesia. Oke teman-teman, tadi kita sudah saksikan bersama teman-teman. Itu merupakan profil dari Danantara Indonesia. Luar biasa sekali teman-teman, arah dan tujuan yang diharapkan dengan hadirnya Danantara Indonesia. Di situ dijelaskan di profil itu bahwa harapan dengan lebih memaksimalkan investasi negara melalui Danantara Indonesia. BUMN akan didorong oleh pemerintah untuk lebih maksimal dan profesional. Mari kita lihat videonya. Saudara-saudara sekalian, kini setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita, untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than 900 billion US dollars under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara, yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan. Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengembangkan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik
dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara dan antara Indonesia, BUMN, dan mitra sektor swasta, dan UMKM serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional. Namun, ikhtiar kita terhadap Danantara Indonesia tidak berhenti di dalam negeri saja. Danantara Indonesia juga akan menjadi agen bagi peran global Indonesia yang semakin kuat. Melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah saksikan bersama-sama pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sungguh mulia cita-cita yang diharapkan dengan peluncuran Danantara Indonesia ini. Pak Presiden Prabowo Subianto dengan semangatnya menyampaikan, Danantara Indonesia bukan hanya sekedar badan pengelola investasi. Lebih dari itu, akan mendorong perekonomian Indonesia untuk menjadi raksasa dunia setelah China, Amerika, dan India. Sumber daya alam yang kita miliki akan dimaksimalkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Patut kita amini, kita support bersama-sama teman-teman. Kita sebagai rakyat harus mendukung setiap langkah mulai yang akan diperjuangkan. Mungkin dengan Danantara Indonesia, kita bisa lebih siap menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dan pastinya masyarakat Indonesia, negara Indonesia mempunyai daya saing dari berbagai sektor, terutama dari sektor ekonomi melalui Danantara ini. Terjadinya pemerataan ekonomi di Indonesia, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan. Dunia usaha juga diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia. Ini harapan kita, harapan masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Mungkin video pada kesempatan kali ini hanya sekian. Semoga memberikan informasi kepada teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.